telah dibekukan. Dan rasa curiga seketika berubah menjadi kesedihan yang amat sangat mendalam dikala dia menemukan kedua jasad sahabatnya yang sudah terbujur kaku disimpan di dalam sebuah kotak besar yang ditutup oleh plastik. Hingga tak lama kemudian ketika dia menyadari kehadiran Ragu yang datang untuk menangkapnya, Yasoda segera berusaha untuk bersembunyi. Dan setelah dia melihat adanya nomor di kotak jasad Lela, dia pun langsung bergegas pergi melarikan diri. Tetapi hal itu malah membuatnya terjebak di dalam ruangan gelap yang terdapat susunan kotak yang nampak seperti gedung. Dan setelah dia menggunakan kacamata infrared sesuai dengan ucapan yang pernah dikatakan Jenny, akhirnya dia pun menyadari jika sebenarnya tempat tersebut adalah tempat penyimpanan janin yang disimpan di dalam tabung, termasuk janin milik Lela sesuai dengan nomor yang tertera di sana. Tapi bersamaan dengan diketemukannya janin tersebut, dia pun berhasil tertangkap oleh Nagu sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan setelah dia kembali tersadar dalam kondisi yang sudah terbelenggu, Nagu langsung mencoba untuk melecehkannya. Tapi untungnya Yasoda masih dapat melakukan perlawanan. Bahkan meski tubuhnya harus terluka akibat perkelahian yang mereka lakukan, namun pada akhirnya dengan insting untuk tetap bertahan, dengan terus memberikan perlawanan, dirinya pun berhasil membunuh Nagu dengan menggunakan ikat pinggang. Dan setelah menyadari jika Madu telah pergi meninggalkan ruangannya, dia pun segera mengambil jaket yang berada di sana sebelum dia menuju ke ruangan tersebut. Namun dikala dia ingin mencari barang bukti, terdengarlah suara Madu yang dengan lantang menyebutkan pin brankas pribadinya. Dan karena merasa terancam, Yasoda langsung mengarahkan pisau bedah ke arahnya agar dia tidak mencoba untuk mendekat. Hingga tak lama kemudian Gautam pun tiba di sana untuk meminta Yasoda agar segera membunuh Madu. Di mana menurut penjelasannya, dia juga merupakan korban yang telah lama terjebak sama seperti Yasoda. Bahkan Gautam hingga memperlihatkan sebuah harddisk yang berisikan barang bukti terkait kejahatan Madu yang dia simpan di dalam berangkasnya. Namun ternyata semua yang dia ucapkan hanya untuk mengalihkan Yasoda agar bisa merebut pisau bedah yang berada di tangannya. Kemudian dengan terbelenggunya Yasoda, akhirnya Madu pun mulai mengungkapkan semuanya. Di mana pada beberapa tahun yang lalu ketika dia mengikuti ajang kecantikan antar kampus di India, Gautam pun juga ikut hadir sebagai penonton di sana karena dia memang telah jatuh cinta kepada Madu. Dan sebagai menteri yang diundang untuk menjadi juri, di atas panggung Giridhar pun sempat menegaskan bahwa sebenarnya dia tidak setuju dengan adanya kontes kecantikan. Sebab baginya, kecantikan seorang wanita berasal dari dalam diri. Sehingga pernyataan itu pun langsung dibantah oleh Madu, karena baginya kecantikan memang sangatlah penting untuk wanita. Dan setelah mengutarakan perspektifnya, dia memutuskan untuk segera pergi. Sebab dia yakin jika dirinya tidak akan keluar sebagai pemenang karena telah menentang juri. Hingga tak lama kemudian Gautam pun datang menghampirinya untuk memberikannya setangkai bunga. Namun dengan angkuhnya Madu langsung menolak sekaligus menghinanya. Sebab meskipun Gautam adalah seorang pria yang jenius, tetapi baginya penampilan adalah yang utama. Dan gak lama setelah dia pergi mencampakkan Gautam, ada beberapa anak buah Giridhar yang memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Tetapi alasan Giridhar ingin bertemu dengannya bukanlah untuk membalaskan perilakunya, melainkan hanya untuk mengajaknya menikah menggantikan posisi istri pertamanya yang telah lama meninggal dunia. Bahkan hari itu juga dia langsung datang menemui ayah Madu untuk melamarnya. Dan meski usia mereka terlampau sangat jauh, namun Madu tetap bersedia menerima lamarannya dengan harapan jika dirinya akan bisa hidup layaknya seperti ratu dan memanfaatkan kekayaan yang Giridhar miliki. Namun sebelum melakukan hubungan suami istri, Madu sempat memintanya untuk menggunakan alat kontrasepsi, sebab dia tidak ingin jika kecantikannya menghilang dikala dia hamil nanti. Akan tetapi hal itu pun langsung ditolak oleh Giridhar. Hingga beberapa bulan kemudian setelah menyadari jika dirinya kini telah hamil, Madu merasa sangat terkejut ketika melihat wajahnya yang secara tiba-tiba semakin menua. Yang mana menurut penjelasan dokter, ternyata dirinya menderita sindrom langka yang disebut Werner, sehingga membuat wajahnya cepat menua yang dipicu oleh kehamilannya. Dan hingga kini masih belum ditemukan obat ataupun perawatan untuk mengatasi hal itu. Bahkan dia juga tidak akan bisa disembuhkan meski telah menggugurkan kandungannya. Merasa kecewa dengan kondisinya, Madu yang sudah putus asa sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan walaupun dia berhasil diselamatkan, namun dia malah dicampakkan begitu saja oleh Giridhar karena wajahnya sudah tidak cantik lagi. Sehingga di momen itulah Gautam datang untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dia bisa mengembalikan kecantikannya seperti sedia kala, tetapi dengan syarat Madu harus berjanji untuk bersedia menjadi pasangan hidupnya. Bahkan untuk membuktikan ucapannya, dia pun sengaja mengajak Madu untuk datang ke laboratoriumnya, di mana dia ingin membuktikan bahwa serum ciptaannya bisa membuat bunga mawar yang telah layu menjadi kembali mekar. Dan setelah melakukan uji coba menggunakan beberapa bahan yang berbeda, akhirnya Gautam berhasil menemukan racikan yang cocok untuk bisa mengembalikan kecantikan Madu. Namun guys, dikala dia baru saja ingin menciumnya, secara tiba-tiba Gautam dipukul oleh anak buah Giridhar yang datang ke sana.
di mana hal ini memang merupakan rencana Madhu, sebab meskipun Gautam telah menolongnya, tetapi dia tetap memilih Giridhar yang bergelimang harta. Merasa kecewa akan hal itu, Gautam yang marah langsung menghajar semua anak buah Giridhar. Kemudian sambil tertawa dia pun juga menjelaskan bahwa sebenarnya serum yang dia berikan hanya akan bertahan selama 6 bulan saja. Itu sebabnya, jika Madhu ingin tetap cantik maka dirinya harus disuntik lagi saat masa waktunya telah habis. Lalu dengan penemuan yang dia dapatkanlah, Gautam yakin jika dirinya akan menjadi lebih kaya. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Giridhar malah mengajaknya untuk bekerja sama, sebab dia yakin jika penemuan berharga itu akan bisa menguntungkan mereka bertiga, di mana dia yang akan menjadi investor sementara Madhu di bagian marketingnya. Kembali ke timeline utama nih, setelah menceritakan bagaimana cara dia membangun bisnisnya, Madhu bergegas untuk melakukan presentasi online kepada seluruh investornya yang berasal dari berbagai macam negara. Dan sebelum ikut pergi meninggalkan ruangan, Gautam sempat memperlihatkan tab-nya untuk memperingatkan Yashoda jika dia akan selalu diawasi.